Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya harap yaitu sekali lagi. Kenapa selalu saya mengatakan saya berharap? Karena yaitu jika masih ada nafas di dalam tubuh kita, itu artinya masih ada pengharapan. Amin. Jika setiap pagi kita bisa melihat matahari, itu artinya masih ada pengharapan bagi kita. Benar saudara, it's true. Karena banyak orang yaitu kehilangan pengharapan, dari sebab itu mereka putus asa dan akhirnya masuk depresi dan akhirnya bisa aja membunuh diri. Dari sebab itu jangan sampai kita hilang pengharapan kita, karena Tuhan sendiri adalah harapan kita yang nyata. Dia hidup dan Allah membangkitkan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau begitu baik dan selalu baik di dalam segala sesuatunya. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau sendiri berhembus di atas firman yang akan disampaikan. Engkau yang mempermudah hamba-Mu membawa firman ini. Dan Engkau yang mempermudah setiap pemirsa atau pendengar Tuhan, yaitu mengerti firman ini, dan kami sama-sama merangkul firman-Mu, menjadi pelaku dalam firman-Mu Tuhan, dan bertindak sesuai dengan firman-Mu, dan biarlah kami mendapat terobosan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi biarlah firman-Mu sendiri yang memberkati kami semuanya. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih, dan biarlah Roh Kudus yang mengambil alih dari permulaan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan itu baik dan selalu baik. Dan pada hari ini saya akan bawa firman yaitu mengenai pahlawan wanita yang tak bernama. Ayo siapa? Ya. Karena banyak sekali yaitu sebetulnya saya lihat banyak sekali pahlawan-pahlawan wanita yang tak bernama. Dan salah satu yaitu yang saya akan bicarakan, yaitu istrinya Nuh. Kita mengatakan bukan Ibu Nuh, tapi kita mengatakan Nyonya Nuh, benar nggak? Kalau Ibu Nuh kayaknya ibunya dari Nabi Nuh, bukan, tapi kita yaitu Nyonya Nuh. Karena kebanyakan daripada kita, itu kita nggak tahu yaitu latar belakang daripada dia dan segala sesuatu. Tetapi kita akan belajar banyak melalui kehidupan dia. Bisa aja saat ini saudara mengatakan, oh saya belum nikah kok sekarang khotbahnya tentang istri Nuh ya gitu. Kan saya belum menikah. Saya juga belum punya anak. Tapi Tuhan justru bisa aja dalam posisi daripada seperti istrinya Nuh, yaitu seperti umpamanya Tuhan tiba-tiba menyuruh saudara melakukan sesuatu. Dan saudara tahu di dalam hati saudara lah, atau ada impression, yaitu dimana sepertinya Tuhan berbicara pada saudara atau memberi saudara mimpi untuk saudara melakukan sesuatu, atau saudara meninggalkan sesuatu, dan atau untuk pindah kerjaan atau pindah ke suatu tempat yang baru, atau Tuhan menggerakkan hati saudara umpamanya untuk saudara melayani dalam sebuah pelayanan. Saudara bilang, pelayanan saya nggak mungkin lah gitu, bisa aja. Atau saudara bilang, nggak mungkin lah, itu kan saya nggak bisa soal kayak gitu. Atau mamanya ada gerakan saudara melayani seseorang, saudara mengatakan, mesti ngomong sama dia, wah dia nggak bakal pandang saya itu apa gitu ya, bisa aja. Dan respon kita kadang kita tidak mau melakukan atau bahkan lari dari panggilan tersebut. Tapi sebenarnya yang kita harus respon kita, atau yang kita harus cara kita merespon ialah seperti caranya istri Nuh meresponi segala sesuatunya. Dari kisah istri Nuh ini, yaitu kita akan melihat teladan iman, kita melihat kesetiaan dia, kita melihat juga ketangguhannya dan keberanian seorang perempuan yang penuh atau dipakai Tuhan dalam rencana besarnya Tuhan. Ya, kita akan lihat. Oke, latar belakang sudah saya katakan tidak terlalu banyak kita tahu siapa orang tua daripada istri Nuh. Yang kita tahu hanya yaitu Nuh memiliki satu istri, udah itu aja. Saya nggak tahu dia istri kedua, ketiga, nggak ditulis gitu. Pokoknya itu dia satu istri. Kita juga nggak tahu umurnya berapa, tapi yang jelas di dalam Kejadian 5 ayat 32, yaitu setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Saya bilang 500 tahun, aduh lemes deh ya. Abraham aja 100 tahun, ini 500 tahun. Nah, kedua yaitu kita tahu Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan menghabiskan total, yaitu kalau dihitung sesuai dengan firman 370 hari di dalam bahtera. Ini termasuk waktu sejak mereka memasuki bahtera, waktu pintunya itu ditutup ya.
hingga mereka dapat keluar setelah banjir itu surut. Jadi setelah mereka banjir itu surut, bahtera itu berada di daratan dan mereka menginjak daratan kembali. Oke, saya akan bacakan ayatnya di dalam Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat 12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ya, kita sebentar aja hujan, kalau saya di Jakarta banjir ya. Benar enggak? Dan di dalam Kejadian 8 ayat 3, dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Ayat 14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Jadi kurang lebih yang saya hitung-hitung ya 371 hari. Dan kurang lebih yaitu di faktor berikutnya ialah 75 sampai 100 tahun mereka itu membangun bahtera. Jadi pada zaman ini teknologi dengan kekuatannya seorang manusia seperti umpamanya Nuh bisa aja dibantu dengan 3 anaknya ya. Itu bisa aja membantu dan kurang lebih 75 pas 100 hari untuk membangun begitu besar bahtera tersebut tanpa peralatan modern. Dengan peralatan modern aja udah kita gitu. Ini tanpa peralatan modern ya kurang lebih 75 sampai 100 tahun. Karena di Kejadian 5 ayat 32 dikatakan setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, Yafet. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi kurang lebih 100 tahun ya. Aduh, nggak mudah ya setiap hari kerjanya kayak gitu terus. Nah, itu fakta-fakta yang kita dapatkan dari Alkitab. Nah, mari kita pelajari sekarang mengenai istrinya Nuh. Itu beberapa hal. Nomor 1 apa yang saya lihat adalah istri Nuh ini memiliki iman yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan demikian? Yaitu karena Allah itu berbicara kepada Nuh. Allah tidak berbicara kepada istri Nuh. Jika saudara yaitu betapa cintanya pun yaitu saudara dengan suami saudara atau orang tua saudara atau keluarga saudara. Apakah saudara dapat percaya bahwa akan ada air akan menutupi bumi dan kamu harus bangun bahtera besar? Kalau saya bilang, nggak salah dengar ini orang, benar Kak? Dan udah kayak gitu, dan itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk membangun bahtera begitu besar. Dan saya bisa bayangkan yaitu pada saat itu waktu Nuh bicara kepada istrinya, kalau saudara jadi istrinya, saudara pasti bilang, ini orang gila apa benar apa enggak mendengar suara Tuhan. Kalau saya sih demikian, puji Tuhan bukan saya saudara. Dari sebab itu, yaitu saya katakan dia memiliki iman yang sangat besar, iman yang sangat teguh, percaya bahwa Tuhan berbicara kepada suaminya, atau saudara bisa percaya Tuhan bicara kepada saudara, atau saudara percaya Tuhan bicara kepada yaitu bisa ayah saudara atau pendeta saudara atau pemimpin saudara dan melakukan. Kalau itu kehendak Tuhan, itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan saudara. Amen. Itu yang saya pikirkan ya. Dan saya percaya bahwa saya nggak bisa lihat maksudnya reaksinya dia tuh kayak gimana. Tapi nggak dikatakan juga reaksinya gimana. Tetapi yaitu sebagai orang percaya pada Kristus, bahtera kita adalah Kristus itu sendiri. Amen. Dalam 1 Petrus 3 dikatakan bahwa membuat perbandingan itu menjelaskan bahwa kita akan lolos dari kematian kita sendiri melalui kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Jadi itu artinya bahtera kita adalah Yesus Kristus sendiri. Seperti saya katakan, banyak orang pikir yaitu cerita daripada Nuh itu sama sekali nggak relevan. Tapi saya bilang sangat relevan. Bahkan dikatakan yaitu pada akhir zaman, itu zamannya seperti Sodom dan Gomora, sama seperti zamannya daripada Nabi Nuh yang tiba-tiba air bah itu datang, dan kemanakah kita akan pergi kalau kita tidak dengar-dengaran akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Dan hal berikutnya, apa yang saya dapat pelajari bahwa istri daripada Nuh ini tetap setia kepada Tuhan dan juga kepada suaminya. Itu kenapa saya mengatakan demikian, bahwa setiap hari saudara bisa bayangkan saat yaitu suaminya mengumpulkan perlengkapan dan membangun bahtera. Dan saudara bisa bayangkan ketika istrinya Nuh yaitu ketemu dengan tetangga-tetangganya.
Tidakkah tetangga akan berbisik, lihat tuh, itu istri daripada suami yang si gila itu, yang mau bangun gede-gedean gitu ya, bahteranya, saudara bisa bayangkan bahteranya itu gede banget. Barangkali di sini bisa dikasih lihat ya, teman saya bisa kasih lihat saudara ukuran daripada bahtera tersebut, saudara bisa lihat di depan saudara. Dan saudara bisa bayangkan nggak sih berapa besar, kayak berapa rumah dijadikan satu. Dan saudara bisa bayangkan, tetapi istri Nuh itu tidak tergoyahkan. Orang boleh mencemooh dia, tapi dia tidak tergoyahkan. Dia percaya bahwa Allah telah berbicara, itu saja. Dia mendukung suaminya meskipun dia hanya satu-satunya orang di dunia ini yang dapat mendukung suaminya. Orang bisa menertawakan suaminya, yaitu orang bisa menertawakan, yaitu bisa aja hamba Tuhan saudara atau yang membawa firman atau penginjil. Tapi kalau kita percaya itu daripada firman Tuhan, kita tetap pegang firman tersebut. Karena firman itu adalah Tuhan dan firman itu adalah jaminan daripada masa depan kita, ya. Dan dalam hal berikutnya juga saya percaya bahwa istri Nuh mengambil bagiannya. Yaitu karena di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa dia juga, yaitu Tuhan menyuruh untuk membawa segala yang dapat dimakan untuk Nuh sekeluarga serta untuk semua hewan-hewannya. Kalau saya bilang saya bisa stres. Kita siapin makan untuk 100 orang aja dalam satu hari aja bingung, bener gak ya? Kalau dia yaitu disuruh, saya percaya itu bagian daripada istrinya Nuh. Saya nggak bisa bayangin saudara, artinya dia harus tahu yaitu makanan yang cukup untuk mereka sekeluarga berserta hewan-hewan selama mereka berada di dalam bahtera. Mudah nggak? Sama sekali nggak mudah. Dan mereka yaitu butuh yaitu mengumpulkan makanan tersebut. Dan saya percaya sama seperti zaman ini kan, kita mengumpulkan padi bukan langsung dimakan besok, enggak. Tapi yaitu untuk selama tidak ada panen lagi, selama ada musim tanam sampai tuaian yang berikutnya kita harus mengumpulkan cukup padi. Dan juga kita tahu pada zaman ini yaitu umpamanya mengeringkan seperti daging ya, seperti umpamanya saya sama saudara tahulah seperti umpamanya dendeng, benar Kak, atau seperti abon umpamanya. Itu kenapa? Karena itu di hari-hari yang dimana kita tidak bisa makan umpamanya ayam segar atau lauk yang segar, kita ada dendeng, kita ada abon, kita bisa makan sama nasi kita. Itu apa yang saya lakukan. Dan saya nggak bisa bayangkan berapa banyak yang istri Nuh ini harus lakukan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan itu saya tahu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi dia dengan setia dan tetap dengan tekun, yaitu terus melakukan apa yang sebetulnya Tuhan telah katakan, dia lakukan. Tanpa ditanya-tanya lagi, karena nggak ada tulisan di mana dia mempertanyakan atau dia bimbang atau dia nggak mau atau dia marah atau dia jenuh, nggak dikatakan demikian, tapi dia terus melakukannya. Dan hal berikutnya yang saya pelajari daripada istri Nuh, bahwa istri Nuh seorang yang tangguh dan mudah beradaptasi. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya nggak bisa bayangkan saudara, 371 hari dalam sebuah bahtera besar dengan segala macam hewan. Saudara bisa bayangkan nggak sih? Kalau saya nggak bisa bayangkan, yaitu gimana saya harus membersihkan kandang-kandang tersebut. Ya, kalau kita dekat kandang ayam aja bau banget, benar nggak? Dekat kandang burung dara aja bau banget. Dekat kandang bebek aja bau banget. Dengan dekat kandang apalagi di sana ada apalagi. Yang saudara bisa bayangkan segala macam hewan di situ, itu bau banget. Tapi dia berada di situ dengan setia. Dan setelah itu kenapa saya mengatakan dia bisa beradaptasi, yaitu dari hidup yang nyaman ke hidup di dalam bahtera, dalam hidup bahtera terus begitu di dalam dunia yang baru juga tidak mudah, benar-benar tidak mudah. Saya nggak bisa bayangkan saudara mendarat di satu tempat yang nggak ada orang, nggak ada rumah, nggak ada siapa-siapa. Saya kalau baca firman saya suka pikir kayak gitu, gila juga ya ini orang. Barangkali kalau saya istrinya Nuh udah nggak tahu, barangkali udah nggak tercatat dalam firman Tuhan, beneran ya. Jadi sebuah tantangan yang luar biasa saudara. Dan buat saya wow, itu sangat-sangat benar-benar wow, sangat-sangat wow. Dan dia juga yaitu harus melepaskan, dia juga harus yaitu saudara bisa bayangkan gak sih waktu dia naik ke bahtera tersebut, dia kehilangan teman ya, karena Tuhan gak suruh dia bawa teman. Bagaimana dengan keluarga dia sendiri? Karena Tuhan gak suruh yaitu istri Nuh membawa keluarganya. Kalau Nuh dia bawa istri dan anaknya. Tapi kalau istrinya, segimana jahat-jahatnya,
yaitu umpamanya sanak keluarga atau orang tuanya masih hidup, kan dia juga memiliki perasaan, tapi tidak. Yaitu dia harus melepaskan semuanya itu. Dan tetap yaitu sesuai dengan firman Tuhan, dia beserta suami dan seluruh anak-anak yang masuk ke dalam bahtera tersebut. Itu luar biasa ya. Kalau saya mengatakan istri Nuh juga harus melepaskan segala sesuatu kepuasan dunianya. Ya, apapun kepuasan tersebut tidak dibicarakan, tapi itu kepuasan dunia. Maksudnya itu salah satunya dagingnya dia harus lepaskan semuanya itu. Berbeda dengan istri Lot. Istri Lot menoleh ke belakang. Dia masih pikir tentang rumahnya di Sodom dan Gomora. Tapi istri Nuh dia nggak pikirin lagi, yaitu semua rumah yang dia harus tinggalkan. Ya, dan itu saya mengatakan luar biasa saudara. Dan apa yang mereka lakukan waktu mereka menginjak, yaitu dikatakan kalau saya mengatakan daratan yang baru atau dunia yang baru. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan hal pertama yang dilakukan keluarga Nuh setelah keluar dari bahtera adalah membangun mezbah menyembah Tuhan. Dan ini yang kita harus lakukan. Menyembah Tuhan dan minta arahan Tuhan untuk kehidupan kita dimanapun posisi saudara pada saat ini. Ini semua yang kita harus lakukan saudara. Amin saudara. Itu saudara bayangin, dunia itu gak ada apa-apanya loh. Saya sih gak bisa bayangin. Saudara gak tahu arahannya itu kemana. Sebab itu saudara, bisa aja saudara dalam posisi, saya gak tahu posisi saudara pada saat ini. Bisa aja saudara yaitu posisi, yaitu sedang Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu, saudara gak yakin. Bisa aja saudara sedang dalam posisi yaitu di dalam bahtera, saudara gak tahu bahtera itu arahnya kemana. Tapi ingat sekali lagi yang seperti saya katakan, bahtera saudara adalah Yesus Kristus. Bisa aja saudara dalam posisi yaitu kapan hujannya berhenti, kayaknya badainya gak berhenti-berhenti. Sekali lagi, yaitu saudara dalam bahtera Yesus yang aman. Orang bisa berlalu dan segala sesuatu, tapi kalau saudara dalam Yesus, saudara itu aman. Sudah pasti aman, karena dia adalah bahtera yang hidup, yang melindungi saudara. Amin saudara, dan juga seluruh keluarga saudara. Amin. Makanya saya selalu doa, jika satu diselamatkan, seluruh keluarga saya pun diselamatkan. Meskipun saudara belum melihat keselamatan itu terjadi dalam rumah tangga saudara, tapi percaya sama seperti yang Tuhan katakan kepada Nuh, bahwa yaitu keluarga kamu, istri kamu, dan ketiga anakmu, dan ketiga mantumu. Itu yang kita dapat lakukan. Amin saudara, dan kita bisa percaya Tuhan dapat menyelamatkan keluarga kita semua. Dan bisa saja dikatakan saudara dalam new frontier, artinya dalam daratan yang baru. Bisa aja saudara dalam pekerjaan yang baru atau pelayanan yang baru, tapi saudara nggak tahu arahnya kemana. Yaitu manusia bisa memberi saudara, arahnya ke kanan, ke kiri, dan segala sesuatunya. Tapi bagian saudara harus yakin kemana arahan saudara. Dari sebab itu yang saudara perlu lakukan nomor satu, yaitu membangun mezbah dan menyembah Tuhan. Dan ini yang kita semua harus lakukan dimanapun saudara berada. Yaitu ini yang kita harus lakukan. Itu tertulis dalam Kejadian 8 ayat 20. Memang keluarga Nuh membangun kembali kehidupan mereka di tempat yang Tuhan tetapkan. Dan memang kebanyakan pelajaran daripada kisah air bah berfokus pada Nuh. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa istrinya memiliki suatu andil peranan yang besar sekali ya. Istri Nuh tidak hanya mengikuti perjalanan iman suaminya, tetapi juga berperan dalam membangun kembali keluarga tersebut setelah air bah tersebut. Dan juga peranannya besar ya saudara. Semua itu dilakukan di tempat yang Tuhan sediakan, sehingga mereka dapat menikmati berkat dan pemeliharaannya. Amin. Tiap hari kita tahulah kita semua ada pilihan untuk berjalan dengan iman atau gimana. Tapi sama seperti yaitu istrinya Nuh, sama seperti Nuh. Waktu Tuhan telah mengatakan kita jangan belok ke kanan ke kiri. Kita memilih untuk percaya kepada Tuhan kita. Amin. Hari ini kita bisa memilih. Sama seperti pada saat ini dan juga besok dan besoknya lagi dan besoknya lagi. Tetap fokus kepada Tuhan. Tetap setia pada panggilan Tuhan. Tetap memegang erat, artinya tetap setia pada panggilan Tuhan, artinya yaitu tetap berpegang erat kepada firman Tuhan. Memilih untuk kita memilih, bukan orang lain memilih untuk kita. Jangan saudara, jangan. Tapi kita memilih untuk menggunakan waktu kita sebaik mungkin dan melakukan pekerjaan yang baik dan tetap memuliakan dan memuji Tuhan kita. Sama seperti istri Nuh, sama seperti dengan Nuh sendiri, melakukan segala sesuatu
Seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kehidupan kita itu dari Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita tahu itu kehendak Tuhan, artinya kita melakukan untuk Tuhan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, Tuhan memberkati kita. Karena kita telah melakukan yaitu kehendak Dia. Tidakkah Tuhan itu baik? Tuhan itu selalu baik. Saudara, dari sebab itu saya katakan setialah pada tujuan Tuhan bagi saudara pada saat ini maupun selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan banyak pertanyaan. Itu sama bisa seperti istri Nuh, Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kami, Tuhan. Tapi kami memilih, Tuhan, untuk tetap diam. Kami memilih, Tuhan, untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Engkau. Kami memilih, Tuhan, untuk menyerahkan seluruh masa depan kami kepada Engkau. Menyerahkan anak keturunan kami, keluarga kami kepada Engkau. Menyerahkan seluruh rumah tangga kepada Engkau, menyerahkan seluruh pelayanan kami kepada Engkau. Karena kami tahu dan tahu dan tahu, Engkau adalah Allah yang baik. Rancanganmu dan rencanamu jauh lebih tinggi daripada rancangan dan rencana manusia. Tapi kami tahu dan kami bisa bersandar kepada Engkau. Karena rancangan dan rencanamu itu selalu baik bagi kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Engkau juga yang menuntun kami dalam setiap langkah-langkah kami. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali Tuhan kami tidak percaya kepada Engkau. Seringkali kami bertanya-tanya dan tidak melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tapi pada sore hari ini Tuhan, kami memilih Tuhan untuk percaya, mentaati Engkau dan mengikuti langkah-langkah-Mu. Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di surga seperti juga di dalam bumi ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Engkau sendiri beracara di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah-langkah kami, di dalam setiap keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap-tingkap itu dibukakan bagi saudara sekalian semua, dimanapun saudara berada. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberkati kedua tangan mereka semua, dimanapun saudara berada. Dan biarlah tangan-Mu diurapi oleh Tuhan, sehingga memberikan penghasilan yang baik dan melakukan pekerjaan yang baik bagi Tuhan. Dan juga di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kasih daripada Tuhan melingkupi saudara. Dan juga damai sejahtera daripada Tuhan tinggal diam dalam rumah tangga saudara semuanya. Dan kesembuhan daripada Tuhan juga yang menyembuhkan, yaitu jiwa saudara maupun seluruh tubuh jasmani saudara. Dengan bilur-bilur yang Engkau disembuhkan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Dan biarlah persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Ingat, yaitu meskipun saudara merasa sendirian seperti istrinya Nuh, tapi Tuhan beserta saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan rancangan dan rencana Dia jauh lebih tinggi. Dan pasti yaitu memberkati saudara dan seluruh keluarga saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.